dari sekian banyaknya mitra di Best Corporation ini, ciri-ciri orang yang berhasil itu seperti apa? Dan juga ciri-ciri yang gagal itu seperti apa? Jadi kita harus bisa mengidentifikasi ciri-ciri yang berhasil, yang gagal. Orang-orang yang akan berhasil itu seperti gimana? Terus yang kebalikannya seperti gimana? Kita jawab. Ini nggak akan bisa dijawab buat oleh mitra-mitra baru nih. Jangan sesekali teman-teman baru daftar langsung memprediksi. Ini nih ciri-ciri gagal, ini ciri-ciri berhasil. Nggak bisa. Sepengalaman saya di BIS PTB, saya kan dari tahun 2019 Agustus. Berarti sekarang udah berapa tahun tuh? 5 tahun ada ya? 5 tahun. 5 tahun ya. Jadi banyaknya mitra PTB nggak semua berhasil. Sebenarnya ya semua bisnis hampir sama. Nggak semua orang yang menekuni suatu bisnis itu berhasil. Malah menurut saya lebih banyak yang gagal ya. Di sekolah aja orang-orang yang berhasil itu mungkin 1-10 kalau di peringkat. Sisanya kan nggak berhasil. Masih hitung jari berarti ya. Terus kan pertanyaan tadi kriterianya kayak gimana, benar nggak? Betul. Sebenarnya ya saya nggak mau ngebocorin ini lah ya. Ya udahlah, saya bocorin aja. Saya pengen semua mitra-mitra gagal aja deh ya. Biar saya aja yang berhasil. Pengennya kayak gitu ya. Jadi saya akan kasih tahu ya cara teman-teman gagal di PTBS. Dan ini termasuk akan menjadi ciri-ciri orang yang akan gagal di PTBS. Yang pertama, kalau teman-teman pengen gagal di PTBS, ya ketika daftar jangan sekali pelajari produknya, jangan sekali. Ya teman-teman daftar nih dapat produk, udah pakai aja. Jangan sekali pelajari produknya, manfaat produknya, terus teman-teman ikutan Zoom training produk ataupun ikutan training produk, jangan. Ciri orang yang gagal itu nggak mau belajar. Jangan sesekali teman-teman pelajari marketing plan-nya. Misalnya nih mentornya bikin training marketing plan di Zoom, ataupun perusahaan bikin training net ya di kantor ataupun di kota-kotanya, di mana akan membedah marketing plan, cara sukses di PTB. Jangan ikut. Kalau mau gagal jangan ikut. Malah saya kasih tahu teman-teman nih, kalau mau gagal aja sekalian, udah daftar gagal, biar saya nggak ada saingan di PTBS-nya. Jadi jangan ada semangat belajar. Kalau disuruh belajar jangan mau. Itu ciri-ciri orang yang gagal ya. Yang pertama, dia malas belajar dan jangan mau belajar teman-teman ya. Ya saya juga nggak untung-untung amat kalau teman-teman berhasil ya, karena saya udah berhasil kan. Saya udah dapat motor mobil dari rumah, ya terserah teman-teman mau sukses atau enggak. Tapi ciri-ciri orang yang akan gagal pertama, nggak ada semangat belajarnya. Kedua ya, nggak ada semangat silaturahmi dia. Karena bisnis apapun kuncinya silaturahmi ya. Kamu punya produk bagus tapi nggak mau ngenalin ke orang lain, nggak akan berhasil. Ini kopi ini nih kalau diminum, contoh ini contoh ya. Kopi ini kalau diminum, wih langsung kuat, langsung sehat, langsung ganteng gitu. Tapi manfaat ini nggak akan nyampe ke benak orang lain kalau kita nggak promosi. Kan promosi itu harus ketemu sama orang. Betul. Atau harus benar-benar bisa interaksi di media sosial. Kalau teman-teman nggak ada semangat silaturahmi, ngenalin suatu produk, nggak akan bisa. Jadi teman-teman yang udah daftar, diem aja di rumah. Ya silaturahmi di online-nya kagak mau karena alasan malu. Diajak seminar nggak mau. Diajak ketemuan mentornya malu. Diajak training malu. Udah pasti gagal. Nah terus untuk ciri-ciri yang berhasilnya Kang? Ciri-ciri yang berhasil tinggal lakuin kebalikan yang tadi. Kalau teman-teman mau berhasil, pas daftar udah harus semangat belajarnya. Ngotot gitu. Ngotot. Nih saya udah daftar nih Pak Mentor. Apa yang saya lakukan? Pak Mentor, saya udah ngeluarin uang 85 juta priority. Step pertama apa? Pak Mentor, rumahnya di mana? Saya mau datang dong. Mau silaturahmi. Ada training di mana? Saya mau datang dong. Gitu. Jadi harus semangat belajar berarti di awal-awal ya. Iya, ya nggak ada keberhasilan tanpa ilmu teman-teman. Jangan ke hasil dulu berarti ya kuncinya, tapi ke ilmunya dulu. Betul. Saya waktu itu ketika memulai nggak pernah nyari orang. Setelah 2 bulan saya kerjain di sini, saya nggak pernah nyari orang lagi. Ya saya ngomong, ya Allah saya nggak akan nyari orang lagi, tapi buat orang nyari saya. Makanya saya pelajari tuh digital marketing. Ya tapi kan ketika kita mau pelajari sesuatu harus ketemu dulu sama orang lain. Emang siapa yang ngajarin kita tanpa ketemu kan? Harus ketemu dulu. Jadi ya kalau pengen berhasil teman-teman di awal semangat belajarnya harus tinggi. Tanya mentornya, lalu ketemu sama mentor. Cuman 2 kok kuncinya kalau pengen berhasil. Ketika daftar semangat belajarnya, apapun itu pelajari seputar PTB. Yang kedua semangat silaturahmi. Ketemu orang-orang yang udah dapat motor tuh gimana sih? Orang-orang yang dapat mobil, udah dapat rumah itu kayak gimana? Ketemuin mereka, apa susahnya sih temuin? Silaturahmi, ya jalin silaturahmi, jadikan mereka relasi.